Ustadz, apakah saya termasuk berdosa kalau misalnya saya membenci seseorang yang bahkan seseorang ini dianggap Ustadz di sebagian kalangan, Ustadz? Perihal dia mengejek atau merendahkan seorang ulama, ya, yang disebutkan di sini Syekh Al-Albani, kemudian Syekh Ibnu Taimiyah, dan bahkan menghalalkan riba, Ustadz. Ini bagaimana dengan sikapnya dia sendiri, Ustadz, terhadap seseorang tersebut? Disebutkan ya dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya min awthaqi ural Islam al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Termasuk ikatan iman yang kokoh itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ulama yang memikul ilmu ini, yang telah menghabiskan waktunya, umurnya dalam rangka berkhidmat kepada Islam melalui ilmu-ilmu mereka ini, maka ini adalah mereka adalah orang-orang yang mulia yang patut untuk kita muliakan. Al-Imam At-Tahawi yang menyebutkan dalam kitabnya, akidahnya, beliau mengatakan bahwasanya ulama salaf ya yang awal, waman ba'dahum minat tabi'in, dan orang-orang setelahnya dari yang mengikuti mereka, di mana mereka ini adalah merupakan ahlul athari, ahlul al-khairi wal athar wa ahlu al-fiqh wal nazar, di mana mereka ini ada di antara mereka adalah ulama asar atau ulama yang berkecimpung di bidang hadis, di mana waktunya dan seluruh potensinya untuk ya meneliti, membahas dan membela hadis-hadis Rasulullah SAW, dan mengklasifikasikan mana hadis yang sahih, mana dhaif, ya, mana yang diterima, mana yang tertolak. Ahlul fiqh wa an-nazar, dan juga ulama-ulama fuqaha yang mengeluarkan hukum-hukum fikih dari hadis-hadis tersebut. Mereka semua itu adalah ulama-ulama yang patut untuk la yuzkaruna illa bil jamil. Mereka itu hendaknya ketika disebut, tidak disebut kecuali pujian dan kata-kata yang baik tentang mereka, bukan pelecehan, bukan hinaan, ya, bukan cacian. Maka faman dzakarahum bisu'in fahuwa ala ghairi sabil. Siapa yang menyebut-nyebut mereka, mencaci-caci mereka, menjelek-jelekkan mereka, ulama-ulama tersebut yang merupakan ahli ibadah, ahli ulama yang menghabiskan umurnya untuk ilmu dan ibadah, siapa yang menyebut mereka dengan celaan, makian, fahuwa ala ghairi sabil, maka dia tidak berada di jalan yang benar. Artinya dia adalah tersesat. Orang yang seperti ini adalah orang yang tersesat, ya, meremehkan, mencaci maki para ulama-ulama Islam yang telah memperjuangkan Islam ini. Benar bahwasanya manusia ini tidak ada yang sempurna, manusia ini tidak ada yang maksum. Setiap manusia pasti ada kesalahan dan kebenarnya. Maka yang terpenting di sini adalah ketika dia memiliki banyak kebenaran, banyak kebaikan, banyak khidmat kepada Islam ini, dan memiliki mungkin beberapa kesalahan-kesalahan yang mana manusia tidak bisa terhindar atau tidak bisa luput daripada kesalahan-kesalahan tersebut. Maka kebaikan-kebaikan yang begitu banyak tidak bisa dihapuskan hanya karena kekeliruan dalam satu dua hal. Siapapun orangnya, mau Muhammad Nasruddin Albani, mau Ibnu Taimiyah, atau siapa saja, Abul Hasan Asy'ari, dan siapa saja di antara ulama kaum muslim ini, maka wajib bagi kita untuk menghormati mereka, menjaga kehormatan mereka, tidak mencaci mereka, tidak menjatuhkan wibawa mereka, ya, karena hal ini bisa menyebabkan orang tidak lagi percaya dengan keilmuannya. Dan kalau para ulama diperlakukan seperti itu, maka siapa lagi yang bisa dipercaya untuk diambil ilmu dan syariat ini? Cukup banyak kalau kita lihat peringatan-peringatan ulama kita agar supaya tidak mencaci maki para ulama, ya, misalnya Ibnu Asakir menyebutkan bahwasanya daging para ulama itu beracun, maka jangan sampai kita menggibahinya, karena
hal tersebut akan membinasakan. Ya, dan kata beliau merupakan sunnatullah terhadap orang-orang yang mencaci maki, yang menjelek-jelekan ulama, ya sudah diketahui. Ya, sejarah telah menyebutkan bahwasanya mereka ini justru akan menjadi orang yang tersesat, justru mereka akan menjadi orang-orang terhina akibat karena menghinakan para ulama. Dan dikhawatirkan ketika mereka mengkritik para ulama tersebut hanya karena pribadinya, ya bukan karena kritik yang sifatnya ilmiah, tujuannya hanya untuk menjatuhkan ulama tersebut, dikhawatirkan dia akan terjatuh dalam kesalahan yang sama dan mungkin lebih fatal. Ya, dalam kesalahan yang sama dan mungkin lebih fatal. Dan hal ini kalau kita membuka sejarah cukup banyak fakta-fakta kejadian yang seperti ini, di mana banyak di antara mereka yang menghinakan ulama, akhirnya mereka pun hina. Ya, sebagaimana dari beberapa pemimpin-pemimpin yang tadinya ketika dia berkuasa memimpin, mencaci maki ulama, menghinakan ulama, akhirnya ya di akhir hayatnya dia yang terpenjara dan dia yang dihinakan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita perlu untuk hati-hati, jangan sampai lisan kita ini sangat mudah untuk menyebut kesalahan-kesalahan dan mencaci maki para ulama kita. Silahkan ketika ada hal-hal yang sifatnya ilmiah, dikritik secara ilmiah, dan dikritik adalah misalnya perkara-perkara pendapat-pendapat dan hasil istihadnya yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang kita ketahui dari kebenaran, silahkan dikritisi hal tersebut secara ilmiah dan buktikan secara ilmiah bahwasanya pendapat kita ini lebih kuat daripada pendapat dia, tanpa harus mencaci maki pribadinya, tanpa harus menjatuhkannya, tanpa harus meremehkannya dan mengatakan ini adalah bukan ulama, ini tidak pantas dijadikan sebagai ulama, ini ilmunya sangat sepele dan tidak ada apa-apanya dan seterusnya. Nah, hal ini tidak pantas dilakukan, dan ini menunjukkan kualitas seseorang tersebut. Ya, kualitas seseorang dilihat daripada apa yang dia ucapkan dan apa yang dia dari sikap-sikapnya. Wallahu ta'ala alam.